Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akupunktur Indonesia. Jumpa lagi. Pada episode kali ini, edisi Meridian dan Organ Hati part 8B akan dibahas tentang gambaran lidah pada sindrom hati yang merupakan kelanjutan dari part 8A, di mana pada part 8A menjelaskan tentang pemeriksaan lidah secara umum yang merupakan bagian dari dasar diagnosa dalam Chinese medicine. Pada part D8B ini dijabarkan lebih khusus, yaitu tentang gambaran lidah pada beberapa sindrom pada gangguan fungsi organ hati. Oh ya, kalau sahabat bertanya, bagaimana cara menemukan video edisi Meridian dan Organ Hati pada part 1 hingga part 7? Mudah, dengan melihat di deskripsi. Sudah tercantum link-linknya. Tinggal mengklik saja episode yang mana yang ingin dilihat. Saya sarankan sahabat untuk melihat tayangan mulai part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8A secara berurutan sebelum melihat tayangan part 8B ini agar terdapat kesamaan frekuensi pemikiran. Sedikit mengulang pada episode yang lalu bahwa prinsip dasar diagnosa dalam Chinese medicine adalah luar mencerminkan batin. 4 dasar diagnosa dalam Chinese medicine adalah Wang, Wen, Wun, Jia. Pemeriksaan lidah termasuk dalam Wang atau inspeksi. Hal-hal yang dinilai pada inspeksi lidah adalah warna otot lidah, bentuk otot lidah, selaput lidah, dan kelembapan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lidah pada orang dengan gangguan fungsi hati? Tentunya gangguan fungsi hati bermacam-macam, ada gangguan ringan, ada yang berat, ada yang akut, dan ada yang kronis. Secara empiris, ditemukan tanda-tanda yang khas pada lidah seseorang yang menderita sindrom tertentu. Dengan menemukan tanda-tanda pada lidah, lalu diteruskan dengan pemeriksaan lainnya, akan didapatkan diagnosa akupunktur. Dan diagnosa akupunktur inilah praktisi akupunktur menentukan prinsip terapi yang dilanjutkan dengan pemilihan titik akupunktur yang diberikan pada pasien. Secara garis besar, gangguan fungsi hati terjadi akibat beberapa sebab, yaitu perdarahan, penyakit kronis pada organ lain, problem emosi, diet yang salah. Contoh diet yang salah adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan berenergi panas seperti alkohol, daging merah, makanan beraroma tajam seperti rempah, pedas, juga karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan berminyak, goreng-gorengan. Ada 2 pembagian umum jenis sindrom pada gangguan fungsi hati, yaitu sindrom defisiensi dan sindrom ekses. Kapan dikatakan sindrom defisiensi? Bila kondisi yin yang di dalam tubuh berada di bawah garis keseimbangan. Kapan dikatakan sindrom ekses? Bila yin yang di dalam tubuh berada di atas garis keseimbangan. Perbedaan ini bisa diperlihatkan pada tampilan lidah. Perhatikan bagian analisa etiopatologi penyakit hati dan kandung empedu di bawah ini. Sindrom defisiensi organ hati yaitu sindrom defisiensi darah hati dan sindrom defisiensi yin hati. Sebelum dilanjutkan, sahabat harus tahu dulu bagaimana kondisi lidah pada orang sehat. Kondisi lidah normal pada orang sehat adalah kondisi dengan yin yang berada di garis keseimbangan. Warna otot lidah merah muda, merata, rasa dan cerah. Bentuknya sedang, posisi di tengah mulut, gerakan luwes, lincah, tidak kaku. Selaput lidah putih tipis merata, masih terlihat otot lidah. Selaput di sepertiga bagian depan lebih tipis, hampir tidak berselaput. Pada gangguan fungsi hati yaitu sindrom defisiensi darah hati, terdapat kumpulan gejala dan tanda yang disebabkan karena kurangnya darah hati.
Kondisi yin yang defisien berada di bawah garis keseimbangan, di mana yin dan yang pada posisi yang nyaris sama, sehingga penampilan luar tubuh tidak tampak tanda-tanda yin atau yang menonjol. Yang tampak pada lidah adalah tanda-tanda kurang darah, yaitu lidah pucat, kurus, dan agak kering. Kondisi fungsi hati jenis defisien selanjutnya adalah sindrom defisiensi yin hati. Kondisi yin yang defisien berada di bawah garis keseimbangan, di mana yin lebih defisien daripada yang, sehingga penampilan luar tubuh tampak tanda-tanda yang menonjol, yaitu panas, kuat, merah. Lidah tampak merah tanpa selaput. Sedangkan gangguan fungsi hati jenis ekses bisa disebabkan karena problem emosi yang berkepanjangan, serangan faktor patogen dari luar. Sindrom hati jenis ekses yang sering dialami adalah sindrom stagnasi jihati, sindrom api hati berkobar. Gejala dan tanda pada sindrom ini seperti gejala dan tanda pada diagnosa medis hipertensi. Sindrom hiperaktivitas yang hati ini juga sama. Gejalanya seperti pada diagnosa medis hipertensi. Sindrom panas lembab di hati, sindrom api hati bergolak. Gejala dan tanda pada sindrom ini seperti gejala dan tanda pada diagnosa medis stroke. Sindrom stagnasi jihati adalah kumpulan gejala dan tanda dari jihati yang mengalami kemacetan atau stagnan sehingga tampak tanda-tanda ekses. Biasanya sakitnya masih baru, kondisinya ringan sehingga tanda-tanda pada lidah belum begitu kelihatan. Otot lidah bisa normal. Sahabat bisa mempelajari sindrom stagnasi hati di episode sebelumnya, yaitu meridian dan organ hati part 7A dan 7B. Sindrom api hati berkobar merupakan kelanjutan dari sindrom stagnasi jihati, di mana depresi jihati berubah menjadi api, sehingga tanda-tanda ekses dengan yang menonjol timbul panas. Kelainan organ hati ditampakkan pada gambaran di area tepi lidah. Tampak lidah merah di tepi, selaput kuning dan kering. Gejala dan tanda pada sindrom api hati berkobar sama dengan pada pasien hipertensi di Western Medicine. Sindrom hiperaktivitas yang hati. Gejala pada sindrom ini sama dengan gejala pada diagnosa medis hipertensi. Sindrom hiperaktivitas yang hati hampir sama dengan pada sindrom api hati berkobar, tetapi sudah mulai ada gangguan pada organ ginjal, sehingga terjadi ekses yang hati pada bagian atas dan defisien yin ginjal pada bagian bawah. Kondisi lidah sama dengan lidah pada sindrom api hati berkobar, yaitu merah di tepi, selaput kuning dan kering. Perbedaannya adalah pada sindrom hiperaktivitas yang hati, selaput yang kekuningan dan kekeringan itu menjalar di daerah pangkal lidah, yaitu pada area ginjal. Sindrom lembab panas di hati. Penyebabnya patogen eksterior lembab panas atau damp heat yang menyebabkan kondisi ekses dengan tanda yang menonjol dan selaput yang tebal. Tampak lidah merah dengan tepi lidah lebih merah, selaput kuning lengket. Sindrom angin hati bergolak. Panas ekstrim menimbulkan angin. Penyebabnya adalah serangan patogen eksterior yin heat yang kemudian berubah menjadi interior heat, mencapai level darah, berkembang menjadi angin. Lidah tampak merah tua, kaku, selaput kuning kering. Secara Western Medicine, gejala dan tanda pada angin hati bergolak ini seperti gejala pada pasien stroke. Sahabat akupunktur dimanapun berada, gambaran lidah yang saya uraikan adalah gambaran secara umum. Tidak selalu persis sama pada setiap orang dengan gangguan fungsi hati. Beda individu, beda pula gambarannya, tergantung derajat keparahan gangguan yang diderita dan ada tidaknya gangguan pada organ lain.
Ada yang murni mengalami gangguan fungsi hati saja, ada yang sudah mengalami komplikasi di mana juga terganggu salah satu dari fungsi paru, jantung, ginjal, limpa, atau bahkan terganggu semua fungsi organ. Perlu diketahui juga bahwa dalam Chinese medicine, prinsip terapi yang diberikan oleh praktisi akupunktur tidak berdasarkan diagnosa pasti, tetapi berdasarkan diagnosa sindrom. Yang disebut sindrom adalah kumpulan gejala atau tanda-tanda. Jadi, praktisi akupunktur melakukan terapi berdasarkan kumpulan gejala atau tanda-tanda yang ditemukan pada pasien saat mengeluh sakit. Tanda pada lidah merupakan bagian dari pemeriksaan Wang atau inspeksi yang merupakan salah satu dari 4 dasar pemeriksaan, yaitu Wang Wen Wun Jie. Artinya, ketika menemukan ada tanda kelainan pada lidah, perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan lainnya seperti anamnesa dan pemeriksaan palpasi, yaitu perabaan, penekanan pada area yang sakit. Keunggulan ilmu akupunktur adalah bahwa meski belum ada diagnosa pasti dari dokter, secara Western medicine, praktisi akupunktur sudah bisa melakukan terapi berdasarkan sindrom yang ditemukan. Kalau ditemukan ada kumpulan gejala atau tanda pada gangguan fungsi hati, maka sudah bisa dilakukan terapi dengan pemilihan titik-titik akupunktur yang bisa memperbaiki fungsi hati. Sedangkan pada Western medicine, ketika pasien mengeluh sakit dan dokter belum menemukan diagnosa pasti, maka dokter akan memberi obat simptomatis, yaitu obat untuk mengatasi keluhan. Misalnya keluhan panas, diberi obat panas. Keluhan muntah, diberi obat anti muntah. Keluhan nyeri kepala, diberi obat anti nyeri atau analgesik. Dan semua obat-obat yang diberikan berasal dari luar, harus beli di apotek. Dan kemudian obat dimasukkan ke tubuh melalui mulut dengan minum obat, melalui kulit dengan dioles salep, melalui mata atau telinga dengan diteteskan, ataupun melalui pembuluh darah dengan diinjeksikan. Kelebihan kedua dari ilmu akupunktur adalah tidak perlu obat dari luar, cukup merangsang pada titik-titik akupunktur tertentu yang berada di tubuh pasien. Kelebihan ketiga adalah selain diterapi oleh praktisi akupunktur, pasien sendiri bisa diajari melakukan terapi sendiri di rumah dengan melakukan pemijatan atau akupressure di tempat-tempat yang mudah dilakukan, tentunya dengan pemilihan area sesuai sindrom yang didapatkan pada pasien tersebut. Beda pasien, beda pula area yang perlu dirangsang dengan akupressure. Karena perbedaan inilah, maka sangat wajar bila proses penegakan diagnosa pada Chinese medicine berbeda dengan Western medicine, tetapi punya tujuan yang sama. Maka kerjasama yang baik dari dua disiplin ilmu ini akan sangat membantu proses penyembuhan. Bagaimana sahabat? Setuju kan? Sahabat akupunktur, terima kasih telah mengikuti tayangan sampai selesai. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes!